Bersama Simon Petrus, kita mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Adalah sebuah reflektif di dalam kita menjalani APP di masa Prapaskah tahun 2021. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang terkasih, di dalam pertemuan yang pertama, kita diajak untuk memahami tentang ikutlah aku, di mana dengan sakramen baptis kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, dipilih menjadi anggota gereja. Kita memutuskan untuk dibaptis itu bukan karena dipaksa atau terpaksa. Pada pertemuan yang kedua, kita diajak mendalami perjalanan iman di dalam kisah Santo Petrus. Petrus menolak, menegur Yesus, hingga akhirnya Yesus pun memarahi Petrus, nyahlah iblis. Melalui pengalaman iman Santo Petrus pada pertemuan yang kedua, kita pun juga diajak untuk memahami, kita diajak untuk lebih siap untuk mengikuti Yesus sebagai bukti bahwa kita benar-benar menjadi muridnya. Baiklah Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini, kita diajak untuk mendalami dengan tema Enyahlah Iblis. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, gerejamu yang kudus menyediakan masa Prapaskah agar kami dapat merenungkan perjuangan iman kami sebagai murid-murid Yesus yang masih bersiarah di dunia ini, menuju hidup abadi bersamamu. Kami mohon berilah kepada kami terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar dapat mendengarkan sabda-Mu. Dalam pertemuan yang ketiga ini, kami akan belajar dari teguran-teguran Yesus kepada Petrus yang mengikuti keinginan dan harapannya sendiri. Bukalah hati kami sehingga kami benar-benar turut merasakan teguran Yesus, karena kami juga seringkali mengikuti keinginan dan harapan kami pribadi. Jangan biarkan kami menjauh dari jalan yang ditempuh Yesus, Guru dan Tuhan yang kami ikuti. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hidup kami, sehingga kami setia berjalan di jalan yang ditempuh Yesus, Guru dan Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan mendengar dan menyimak bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil,
ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Yesus, Petrus sudah menyatakan imannya melalui pengakuan iman secara pribadi. Ketika ditanya, "Siapakah aku ini menurutmu?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah." Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Yesus, kita sudah dibaptis. Sudahkah kita membuat pengakuan iman seperti apa yang pernah dilakukan oleh Petrus? Sudahkah kita mengakui keimanan kita, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, juga anak-anak Allah? Sudahkah kita ungkapkan iman itu untuk penegasan bahwa kita benar-benar sebagai seorang Katolik? Di dalam bacaan tadi, Yesus menyatakan tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bahwa dia akan menderita, dia akan mengalami kesengsaraan, dia akan dihancurkan melalui penangkapan, kisah sengsara, akhirnya wafat di salib. Kepedulian kepada Tuhan ditunjukkan oleh Santo Petrus. Dia tidak dapat menerima Yesus yang sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Diharapkan oleh Petrus dapat menjadi raja seperti Raja Daud. Ketika Yesus sedang menyatakan tentang apa yang akan terjadi, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran Petrus itu sebenarnya juga sama apa yang sering kita lakukan. Padahal Yesus melaksanakan kehendak Bapa walaupun harus melalui penderitaan, tetapi itu adalah merupakan kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus itu melaksanakan dari kehendak Bapa sendiri. Pikiran dan tindakan Petrus sama juga dengan pikiran dan tindakan kita sebagai manusia yang sering tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa sendiri. Bapak Ibu serta saudara sekalian, dalam pertemuan tadi kita akan menyaksikan sebuah dialog tentang siapa Yesus itu. Yesus menyatakan diri bahwa dia akan melaksanakan kehendak Allah melalui penderitaan, melalui apa yang harus dia terima, yaitu ditolak. Kemudian Yesus bertanya kepada muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Sekali lagi Petrus mewakili teman-temannya menjawab, "Engkau adalah Mesias." Perjalanan kita dalam mengenal Yesus bersama Petrus dan murid lainnya terus berlanjut. Setelah Yesus melarang dengan keras para muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias, Yesus adalah anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, juga kepala dan ahli Taurat. Dan akhirnya ia dibunuh, akhirnya juga bangkit sesudah hari ketiga. Maka yang dimaksud Yesus dengan anak manusia adalah dirinya sendiri. Mendengar kata Yesus yang terus terang itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, reaksi Petrus menarik Yesus ke samping secara jelas mengungkapkan bahwa Petrus
menghentikan Yesus yang sedang memberikan pernyataan. Bukan hanya menghentikan, tetapi menegur Yesus di depan para murid lainnya. Atas sikap penolakan Petrus itu, Yesus berpaling dan memandang murid-muridnya. Lalu ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita pun juga seperti Petrus. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai murid Tuhan Yesus, sering mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Kita yang seharusnya mengikutinya, namun kita sering mengesampingkan itu, justru menomorsatukan dengan kehendak dan pikiran kita, juga ambisi egois kita, kepentingan pribadi kita, dengan mengesampingkan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dapat membayangkan apa yang terjadi saat itu antara Yesus, Petrus, dan para murid lainnya. Enyahlah iblis, seolah-olah Yesus menangkap bahwa Petrus itu telah dirasuki iblis, sehingga bersikap demikian terhadap Yesus. Dari konflik Yesus dan Petrus, nampak jelas ada perbedaan yang tajam antara apa yang dibayangkan Petrus dalam pengakuan Yesus. Bapak Ibu, sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita juga bisa memahami dan menjalankan sesuai dengan apa yang dilaksanakan, dijalaninya. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita juga harus siap memanggul salib. Memanggul salib menghadapi permasalahan hidup, mau dan menerima kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati itu? Kita sudah mengetahui ya tentang ajaran Yesus, mungkin tentang ajaran kitab suci, atau mungkin melalui khotbah-khotbah Romo. Tetapi apakah kita sudah melaksanakan semuanya itu? Lalu untuk apa menjadi murid Yesus? Menjadi murid Yesus adalah keputusan kita. Di mana kita menerima sakramen baptis, itu bukan karena paksaan atau dipaksa. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itulah konsekuensi untuk menjadi murid Yesus. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkan. Bagaimana sikap para murid terhadap Yesus di hadapan mereka yang bukan murid Yesus? Maka jelaslah bahwa meskipun sudah sekian lama mengikuti Yesus seperti kita, tetapi kita masih sering kita tidak mengikuti keinginannya. Namun tetap menomorsatukan keinginan hati kita secara pribadi. Dari pengalaman Petrus dan teman-temannya, kita mengerti bahwa mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, tidak dapat terjadi begitu saja. Kita perlu banyak belajar untuk bisa lebih membuka diri, membuka hati, untuk bisa lebih memahami apa yang dikehendaki Tuhan terhadap perjalanan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Yesus secara pengetahuan saja itu belum lengkap. Kalau belum kita terapkan di dalam sikap tindakan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Katolik yang sudah dibaptis. Mengikuti Yesus berarti menempuh jalan yang ditempuh Yesus. Yesus memarahi Petrus dengan keras karena Petrus menolak jalan yang ditempuh Yesus. Nah, apakah Yesus tidak juga menegur kita?
apakah Yesus juga tidak akan menegur kita, para muridnya sekarang ini? Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mengikuti perjalanan Petrus dan para murid sampai tahap ini, bagaimana perasaan Anda? Sejauh manakah kita sudah menjalani sebagai seorang Katolik sesuai dengan kehendak dari Tuhan Yesus? Bagi saya, jawaban itu tidak penting diungkapkan sekarang. Kita bisa pakai sebagai bahan renungan. Selama menjadi murid Yesus, apakah kita mengalami konflik? Kita pernah mengalami kendala atau kesulitan seperti apa yang pernah dialami oleh Petrus sendiri? Sebagai murid yang telah dengan setia mengikuti Yesus sampai hari ini, bagaimana usaha Anda untuk bisa menjalin hubungan pribadi dengan Yesus? Masa Prapaskah inilah masa yang tepat untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dengan membuka hati. Yesus menyatakan, barang siapa malu mengakui diri di depan banyak orang, dia adalah murid Yesus, maka Yesus juga akan malu mengakui dia sebagai muridnya di depan Allah Bapa di surga. Bagaimana pengalaman Anda selama ini sebagai murid Yesus? Apakah ada hambatan atau hanya normal-normal saja? Jawabannya marilah kita simpan di dalam hati kita masing-masing sebagai bahan renungan di masa Prapaskah ini. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, marilah kita belajar memahami, belajar merenungkan dari pengalaman iman bersama Petrus. Kita mengenal Tuhan sebagai guru kita. Amin. Baiklah, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama dunia mengalami pandemi COVID-19. Sudah banyak korban yang dapat kami rasakan sebagai pengalaman iman. Kami juga merasakan betapa kami merindukan kehadiran-Mu. Meskipun kami dapat mengikuti misa, namun kami belum bisa bertatap muka karena harus menerimanya, mengikuti misa itu secara online. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkati juga para pemimpin masyarakat, negara, gereja, para gembala, umat di lingkungan, stasi dan paroki beserta seluruh keluarga. Berikanlah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi COVID-19 ini. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana ini sebagai perjalanan iman kami di masa Prapaskah. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Marilah doa kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Demikian pertemuan APP yang ketiga. Terima kasih.